Oke, selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan terkait pada apa yang menjadi bahasanya akan saya bahas, yaitu terkait pada tata tulis ya, karya ilmiah. Yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu bagaimana sih cara kita men-setting ya eh, Word kita, Microsoft Word kita untuk bisa kita gunakan dalam tata tulis karya ilmiah. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menyeting apa yang menjadi file dokumen Word kita ya. Yaitu kita men-setting dari menu toolbar yang ada di menu Word kita itu dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran hurufnya yaitu 12. Nah, kenapa harus Times New Roman? Karena ini menjadi standar penulisan dalam karya ilmiah agar bisa terbaca oleh khalayak umum dengan ukuran hurufnya 12 itu udah menjadi normal ya, skala normal dengan ukuran 12 tersebut. Karena kalau di luar dari 12 tersebut dimungkinkan ya terlalu kecil atau sangat besar ya tulisannya. Nah, ini yang menjadi standarisasi dari penulisan biasanya menggunakan ukuran 12 ya. Atau paling kecil itu adalah 11. Nah, setelah kita men-setting dari jenis huruf dan ukuran huruf dalam Word kita itu men-setting yaitu yang namanya margin. Margin ini adalah batas dari kertas ya. Hasil pengetikan kita itu harus ada batasnya karena memungkinkan nanti apa yang menjadi karya ilmiah kita itu akan dijilid ya seperti itu. Jadi harus ada menggunakan marginnya yaitu terkait pada garis batas dalam pengetikan karya ilmiah kita itu. Biasanya kita itu menggunakan ukurannya 3344 atau 4433 ya, biasa menyebutkan demikian. 443 itu yang mana saja? Nah, kiri ya, kiri itu 4 ya, left ya, kiri itu 4. Kenapa di sini kiri menggunakan batasnya 4? Karena memungkinkan batas dari kertas yang kiri itu akan digunakan penjilidan sehingga memungkinkan space-nya itu harus agak lebih lebar seperti itu agar apa yang menjadi teks dari karya ilmiah kita itu tidak tidak terhalang oleh proses penjilidan. Kemudian atas top itu 4 itu karena dalam karya ilmiah itu biasa ada penomoran yang di atas sehingga memungkinkan yang di atas atau top itu berukuran 4. Terus kanan right 3, bawah 3. Nah, di sini ukurannya itu dalam bentuk sentimeter. Apabila rekan-rekan dalam setting marginnya itu belum sentimeter, harus disetting dulu ke dalam sentimeter. Nah, yang pertama kita men-setting dari apa yang menjadi margin kita itu ada di page layout, toolbar page layout yang ada di atas di sini diklik, kemudian di sini di kiri atas itu ada tulisan margin, diklik, kemudian kita setting ya apa yang menjadi marginnya. Saya sudah di laptop saya sudah tersetting 4433 top 4, left 4, bottom, bawah 3, right 3, kanan 3. Kalau belum berarti rekan-rekan harus meng-custom margin terlebih dahulu, yang diklik paling bawah yaitu custom margin. Nah, seperti itu. Kemudian di sini akan muncul ya ukuran-ukuran yang akan kita gunakan berapa, kemudian klik OK. Nah, dari apa yang menjadi margin tersebut, apabila rekan-rekan belum dalam sentimeter, kita harus setting dulu dalam sentimeter, yaitu cara settingnya itu klik file, kemudian klik option, kemudian di sini ada general, display, dan lain sebagainya. Yang harus diklik adalah advance ya. Kemudian kita scroll ke bawah, paling bawah ya. Di paling bawah, nah di sini ada show measurement in unit of. Nah, ini
Yang biasanya rekan-rekan kalau bukan sentimeter yaitu milimeter. Nah, setting di sentimeter, kemudian klik OK. Nah, baru kembali lagi kepada tadi pengaturan margin, ya itu ada di toolbar page layout, kemudian klik margin, kemudian setting dari margin tersebut. Nah, setelah margin, karena masih pada suatu konteks tata tulis, nah di sini dipastikan apa yang menjadi spacing paragrafnya itu left, right, before, after-nya itu semuanya 0 ya di sini. Karena ini akan mempengaruhi nanti dari hasil enternya rekan-rekan akan mempengaruhi terlalu jauh ya atau seperti apa. Jadi dipastikan before after-nya itu adalah 0. Kemudian selanjutnya di dalam paragraf di dalam spasinya itu biasanya menggunakan eh apa spasinya itu 1,5 sampai 2. Nah, 2,0. Nah, itu ya. Nanti pun dalam setiap pengerjaan apa yang menjadi karya ilmiah kita itu kita akan mendapat apa yang menjadi sistematika dalam pembuatan karya ilmiah. Setiap pembuatan karya ilmiah itu mempunyai karakteristik dari pengaturan atau sistematika karya ilmiah tersebut. Entah itu skripsi, entah itu jurnal, entah kalian itu membuat proposal PKM, entah itu membuat apa-apa sih penyelenggara, panitia, atau instansi tersebut memberikan apa yang menjadi pedoman penulisan dalam karya tulis tersebut. Nah, itu ikuti aja. Ini yang menjadi hal yang paling mendasar dalam sistematika karya ilmiah. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan, diterapkan dalam setiap tugas perkuliahan, yaitu salah satu contohnya dalam makalah, pembuatan makalah, atau rekan-rekan kemarin dalam pembuatan PKM dan lain sebagainya, sehingga rekan-rekan bisa memahami apa yang menjadi dasar-dasarnya. Nah, itulah yang menjadi apa yang menjadi tata tulis karya ilmiah. Oke.